mengakui Engkau adalah penolong kami yang setia. Engkau tahu yang terbaik dalam hidup kami. Biar kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Apapun tantangan pergumulan, apapun masalah yang kami alami, biar Engkau yang terlebih dahulu dalam hidup kami. Berfirman lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Hamba-Mu adalah hamba dan menghamba untuk sekarang dan selama-lamanya. Pimpin dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bukan pikiran, bukan perkataan hamba-Mu lagi yang berkata-kata di tempat ini, tapi biarlah itu semuanya adalah firman Allah yang memampukan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, membangun kami, menguatkan kami, untuk kami terus setia sampai akhir. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, jadikan kami semua menjadi murid-murid-Mu yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya. Bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dalam nama Tuhan. Panas saudara? Keringat? Wow, saya lihat Ibu Erna Sigitonga di depan tadi membakar keringat. Saya percaya Ibu ini nggak lama lagi akan langsing, saudara. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya, panas, berkeringat, ya, kadang dingin, cuacanya, kadang lain sebagainya. Tetapi yang namanya cuaca-cuaca tersebut, ya, situasi-situasi tersebut tidak mengurangi semangat kita untuk menyembah Tuhan. Almarhum Pendeta Dr. Yakub Nahwai pernah berkata kepada saya waktu KKR pejabat di Pekanbaru. Beliau berkeringatan, beliau seperti saya hari ini sedang pileg berkhotbah di ribuan pendeta-pendeta, di ribuan jemaat pada waktu itu. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai junior, ya, melihat dia berkeringatan dan kemudian dia pileg dengan sendirinya, saudaraku, saya ambil itu kipas, saya ambil tisu, dan dia bilang kepada saya tidak memerlukan itu. Kenapa? Kalau mau jadi hamba Tuhan, engkau harus siap ingusan dan berkeringat, bahkan meneteskan air mata. Amin, saudara. Kalau saudara pergi ke Kelapa Gading, gerejanya begitu besar sekarang, digembalakan oleh anaknya, Bapak Pendeta Yohanes Nahwai MTH, ya, gereja atau Geraha Mawar Saron. Amin. Nah, semangat kita, keringat kita itu biarlah menjadi penyembahan bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, saya teringat tadi dengan lagu yang dibawa oleh Ibu Worship Leader dan teman-teman PPW. 1 minggu 2 minggu ini itu berseleweran di dunia permedsosan, ya. Kahu lebih terus, kemudian foto-foto Melisa dan Melita, ya. Saya ikuti bagaimana mereka melayani Tuhan, saya ikuti bagaimana sampai mereka meninggalnya, sampai bagaimana juga mereka sampai ikut ke idol, ya. Begitu semangatnya mereka melayani Tuhan. Dari umur kelas 3 SMP mereka melayani Tuhan. Mereka dilatih, mereka memberikan hatinya sepenuhnya untuk Tuhan. Dan kakaknya mendahului dia, kakaknya mendahului dia dengan gagal jantung. Dan kemudian disusul 3 tahun lagi di tanggal yang sama, di bulan yang berbeda, tahun yang berbeda, disusul oleh adiknya meninggal, saudara. Saya yakin hati ibunya begitu hancur. Saya yakin hati bapaknya begitu hancur karena mereka 4 orang. Yang 2 ini kembar, ada abangnya 2 orang lagi laki-laki. Artinya ketika mereka sudah dipanggil oleh Tuhan, ibu dan bapaknya hanya punya 2 anak laki-laki lagi. Apa pesan moralnya bagi saudara dan saya? Apa pesan Tuhan bagi saya dan saudara? Saudaraku, perhatikan anak-anak ini. Semenjak dididik dari kelas 3 SMP, kemudian melayani, terjun pelayanan, kan terakhir itu Melita dan Melisa ini melayani Tuhan sebagai worship leader, kemudian sebagai singer. Mereka tidak pernah mau menolak apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka tidak bilang begini, suara saya aja saya nggak mau melayani Tuhan. Dia tidak bilang begini, belum waktunya, saya tidak mau melayani Tuhan. Ya, saudaraku, orang yang sudah hidup di dalam Tuhan tidak ada jaminan hidup selama-lamanya. Amin. Kalau banyak orang Kristen berkata percuma dia melayani Tuhan, Tuhan tidak tolong dia, Tuhan tidak sanggup tolong dia, mati juga. Ya, kalau saudara sakit hari ini, saudara disembuhkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh dokter, percayalah, ke hari depan juga saudara akan mati. Amin. Karena tidak ada yang hidup selama-lamanya kecuali Yesus. Ya, jadi saudara, kita jangan berpersepsi yang melemahkan iman kita, melemahkan orang lain. Ya,
biarlah semuanya itu berasal daripada Tuhan, seperti nyanyian kita yang tadi kita katakan Tuhan, bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara dan saya, bagi Melita dan Melisa. Itu yang terbaik. Hanya umur 23 tahun Tuhan berikan kepada mereka. Kakaknya kurang lebih 20 ya, 21 tahun. Ya, umur yang muda. Menyesalkah ibunya? Menyesalkah kakaknya? Menyesalkah abang-abangnya? Tidak, bapaknya tidak. Karena mereka tahu dari mana mereka datang dan kemana mereka akan pulang. Amin. Amin. Setialah melayani Tuhan. Karena saudara melayani di tempat ini, di gereja kita ini, bukan melayani saya, bukan melayani merek gereja Bethel Indonesia yang besar ini, bukan melayani pimpinan gereja kita, bapak rohani kita, bukan. Tapi kita di tempat ini melayani Raja segala raja. Katakan Raja segala raja. Amin. Ya, mari setia sampai akhir. Kita tidak tahu hari-hari ini. Ya, saya jarang khotbahkan tentang berkat-berkat, mujizat-mujizat, enggak. Saya terus khotbahkan tentang iman dan penderitaan supaya ketika dia datang engkau selamat. Amin. Bagi saya berkat, mujizat itu bonus. Tapi kalau saya katakan tentang kedatangan Tuhan, saya khotbahkan tentang penderitaan, setia sampai akhir, dia datang, saudara selamat. Kalau tetap berpegang kepada iman kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Siapa yang hari-hari ini masih khawatir? Ada yang masih khawatir? Siapa pernah khawatir? Siapa pernah khawatir? Hanya saya? Oh, semua? Siapa yang setiap hari khawatir? Oke, siapa yang setiap jam khawatir? Wow, gak ada. Oh, puji Tuhan. Kalau tiap jam tidak khawatir. Tetapi semua saudaraku, kita ini pernah khawatir. Amin. Hari ini kita berbicara bagaimana iman, ya, yang mengusir kekhawatiran. Bagaimana iman yang mengalahkan kekhawatiran. Bagaimana iman yang membunuh kekhawatiran kita. Amin. Setiap orang, saudaraku, pernah khawatir. Ya, setiap orang pasti memiliki khawatir. Kenapa? Karena khawatir ini adalah efek. Katakan efek. Efek dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Pada awalnya mereka diciptakan tidaklah khawatir. Kenapa? Sebab firman Allah berkata, segala sesuatu sudah ditetapkan, sudah dibuatkan, sudah dicukupkan pada Taman Eden. Apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, segala sesuatunya ada di Taman Eden. Karena saat itu mereka masih taat kepada Tuhan. Amin. Tetapi sejak mereka jatuh di dalam dosa, Kejadian pasal 3, apa yang terjadi? Maka roh kekhawatiran itu, ya, merasuki hidup Adam, merasuki hidup daripada Hawa dan seluruh keturunannya sampai hari ini. Amin. Jadi kalau saudara khawatir, kalau saya khawatir, berarti kita ini adalah benih-benih, ya, dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita. Ya, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut, yang membuat kita sengsara. Nah, Roma pasal 3 ayat 23 berkata begini, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi orang yang berdosa akan khawatir, tetapi orang yang memiliki kemuliaan Allah, saya yakin dia tidak pernah khawatir. Orang yang tinggal di dalam Tuhan, sekalipun kekhawatiran datang, ya, dia akan tetap menang. Amin. Nah, kekhawatiran ini membuat kita, membuat anak-anak Tuhan sangat sengsara. Nah, dalam bahasa Yunani, kata Yunani disebut dengan kata nerimnao. Nerimnao di sini diartikan ditarik kepada dua kutub yang berbeda. Jadi nerimnao itu, ini kutub utara, ini kutub selatan. Jadi ketika ditarik objek yang ada di tengah-tengah, maka dia akan tarik menarik. Ditarik ke kanan, ditarik ke kiri. Artinya apa? Yang ditarik ini tidak pernah mengalami ketenangan. Amin. Yang ditarik oleh kutub utara dan kutub selatan ini tidak akan tetap di dalam posisinya. Dia akan tetap menjadi bimbang. Kalau orang Batak bilang songon aek na seperti air dalam daun talas. Tahu talas? Tahu suhat? Ya, orang yang penyakit diabetes kenal ini.
Karena biasanya mereka konsumsi itu. Ya, jadi air di dalam daun talas itu tidak pernah berhenti. Ya, dia akan selalu goyang begitu. Jadi kekhawatiran menurut orang Yunani seperti itu, seperti ditarik dua kutub. Ya, di sini masih ada yang ditarik oleh dua kutub, kutub Tuhan dan kutub iblis. Masih ada? Oh, nggak ada, puji Tuhan. Berarti khotbah berhasil. Hari ini persembahan pasti penuh dengan semua uang. Karena khotbah berhasil. Ya, tidak ada yang lagi ditarik, saudara. Semuanya sudah benar-benar melakukan firman Tuhan. Nah, dalam KBBI, saudaraku, Kamus Besar Bahasa Inggris ya. Ya. Kata khawatir ini diterjemahkan dengan kata tidak tetap, dengan kata ragu-ragu, dengan kata tidak percaya. Ya, kata khawatir artinya setengah-setengah. Ya, saya baca saudara. Nah, dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, arti dari khawatir adalah takut, kemudian apa? Gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum pernah terjadi dengan pasti. Kekhawatiran adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau situasi. Saya pernah mengalami ini. Saya pernah cemas, padahal belum tentu itu terjadi. Saya pernah takut, karena belum tentu itu terjadi. Ketakutan yang saya takuti itu. Nah, ini yang disebut dengan kata khawatir. Ada yang tempat ini merasa cemas? Pernah takut? Pernah gelisah? Apalagi suami nggak pulang? Kalau ada ibu-ibu di sini, suaminya nggak pernah pulang, nggak gelisah, bertobat kak. Amin. Jangan seperti teman saya, yang penting uangnya Pak tiap bulan. Mau kemana dia terserah. Ini istri yang belum takut akan tuh. Iya, yang penting duitnya. Karena memang itu kebutuhan wanita nomor satu. Berbeda dengan kebutuhan seorang pria. Amin. Jadi jangan seperti itu. Nah, kalau kita gelisah, suami kita tidak pulang, nah ini sehat ini, normal ini sebagai seorang manusia yang jatuh di dalam dosa. Yang sudah berdosa, yang mewarisi dosa dari nenek moyang kita Adam. Tetapi puji Tuhan, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita, saudaraku, orang-orang yang dibenarkan oleh darah Yesus. Amin, saudara. Jadi walaupun datang kekhawatiran, kita bisa pakai iman, kita bisa pakai kekuatan Allah untuk mengusir iman itu, sehingga kita bisa berkata, "Hei iman, bergeraklah. Hari ini aku khawatir, aku gelisah. Kenapa? Suamiku gak pulang. Aku takut anakku belum sembuh. Aku takut bagaimana besok pendidikan anak-anak. Padahal aku seorang diri, aku tidak punya apa-apa. Ini bagaimana?" Saya, saudaraku, mengalami hal ini. Saya berpikir kadang-kadang, saudaraku, di dalam kehidupan saya tentang pelayanan ini, Tuhan, besok kalau jemaat ini membludak, kalau jemaat ini semakin bertambah-tambah, kemana harus saya pindahkan? Ada kegelisahan sebagai hamba Tuhan, ada kekhawatiran. Sementara saya berjalan ke daerah tempat yang kita tuju, saudaraku, masih harga tinggi tanah yang saya lihat ini. Ya, saya khawatir, saya gelisah. Saya juga pernah gelisah kemarin bagaimana SDM kita bisa keluar, bagaimana nanti kapan kita bisa gereja kita. Supaya apa? Kita mendapat pelayanan dari aras gereja, hidup dalam gereja yang ada di kota Dubai. Saya khawatir. Tetapi saya tidak khawatir setiap hari. Ketika saya khawatir itu, saya memerlukan Tuhan untuk membangkitkan iman saya. Saya datang berlutut, "Tuhan, gerejamu membutuhkan dana." Karena hari ini kami kepanasan untuk beribadah. Tadi anak perempuan saya, kami datang tempat ini jam 9. Panas sekali, Pak. Katanya begitu, "Belilah AC." Saya bilang, "Tuhan, dengarkan omongan anakku." Ya. Karena ini yang penting kita khawatir. Yang penting kita percaya kepada Tuhan, karena kekhawatiran mungkin bisa datang dari siapapun. Kita lihat anak-anak kita mungkin gelisah, panas. Sehingga hari-hari ini saya lihat orang lebih memilih gereja-gereja yang adem, yang ada AC-nya, yang nyaman. Ya, saya kalau ke kota-kota besar, kalau misalnya bersama teman-teman, ibadah mau kemana? Cari yang nyaman saja, yang AC-nya dingin kan gitu. Amin. Ya, itu tidak salah, tetapi kurang tepat.
Kita beribadah itu karena mengasihi Tuhan, bukan karena melihat fasilitasnya yang mewah, bukan karena melihat hamba-hamba Tuhannya yang seperti di Tarutung, ganteng-ganteng, cantik-cantik, bukan. Tapi kita melihat ada Yesus dalam gereja itu yang memerintah, yang memberkati setiap orang. Ada mukjizat, ada kuasa, ada firman Allah yang hidup, ada Roh Kudus. Amin. Itu yang kita cari, saudara. Maka kita menjadi murid-murid Kristus. Nah, orang yang masih khawatir setiap hari ini masih anak-anak rohani, masih bayi rohani. Orang yang dewasa, orang yang menjadi murid Kristus, saudaraku, pastikan engkau murid Kristus hari ini. Ya, orang yang sudah menjadi murid, ketika kekhawatiran datang, ketika kegelisahan, ketakutan, kecemasan datang, dia akan bertindak dengan imannya, mengusir kegelisahan itu, mengusir kekhawatiran itu dengan imannya kepada Tuhan. Alkitab berkata, jika engkau memiliki iman sebesar apa? Biji sesawi, bukan batu yang besar, bukan sebesar gereja ini, bukan, tapi biji sesawi. Ibu itu pasti tahu sayur sawi, ya, itu ada benihnya sebelum ditanam, kecil sekali. Tapi Alkitab menggambarkan, jika kita punya iman sekecil itu saja, kita bisa sudah memindahkan gunung, saudara. Bagaimana kalau sebesar mic yang saya pegang ini, iman kita? Gak tanggung lagi, istana mungkin kita pindahin, ya, Amerika mungkin pindahin ke Dumai, mungkin gak muat, iya kan? Iman sebesar biji sesawi. Tuhan tidak bilang kalau engkau Bapak Ibu mempunyai iman sebesar botol aqua ini, maka aku akan bertindak, bukan. Tapi sebesar biji sesawi yang tidak dianggap apa-apa oleh benih yang lain. Benih beras masih besar, masih gede. Tapi sesawi ini paling kecil. Tapi itu Tuhan gambarkan, jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, ya, engkau berkata kepada gunung ini, pindahlah, maka akan pindah. Gak ada amin, ya? Ya, tapi jangan disalahgunakan. Suatu saat saya dengan hamba Tuhan juga dari Pekanbaru, ya, kami melewati parkiran di base apa namanya, lantai dasar, saudara. Banyak mobil-mobil mewah, ada Lexus, ada Alphard, ada BMW, ada Mercy, saudara. Mata duniawi bergerak. Kapan Tuhan memiliki seperti ini? Ya, tapi Roh Kudus bilang begini, nggak perlu kau miliki itu, sebab pajaknya pun nggak bisa kau bayar. Nah, jadi, oh puji Tuhan. Lah harus begitu kan? Jangan beriman yang tinggi, ban mobilnya bisa dibeli, ya kan? Nah, kemudian teman saya nih, bro, kita baru dengarkan khotbah tentang biji iman ini, biji sesawi ini, yang seperti bisa iman kita, maka kita akan berpindah. Bayangkan Bapak Ibu, semua mobil-mobil yang di situ, kami dua akan pindah dalam Names, sampai sekarang gak jadi-jadi. Karena itu iman yang salah. Ya, kalau itu sempat pindah ke rumah saya, maka akan terjadi polisi cari saya, saudara. Dengan apa tuh kamu pindahkan? Terjadi pencurian, maka saya akan masuk penjara. Jadi ikut Tuhan itu, Bapak Ibu, nggak boleh latah. Ikut Tuhan itu, keselamatan itu harus benar-benar kita ngerti. Harus betul kita pahami apa itu iman, siapa itu Yesus, bagaimana karyanya, siapa dia. Harus betul kita tahu. Ya, jangan ketika tanya siapa, apa agamamu ini, siapa Tuhanmu, bingung. Ya, seperti apa aku berdoa, nggak bisa jelasin. Ya, seperti orang-orang bule kemarin tanya, apakah Kristen? Ya, Kristen, semuanya Kristen. Pertanyaan yang kedua, ditanya lu semua yang pertama tadi, adakah ayat firman Tuhan yang bisa kamu hafal satu? Semuanya tidak bisa menghafal firman Tuhan. Gak usah bangga terlalu Kristen. Mendengar itu, saya tidak bangga menjadi orang Kristen. Ya, punya KTP Kristen, tapi nggak kenal dengan Tuhan, nggak tahu apa itu firman. Amin. Ya, jadi kita harus benar-benar meyakini Tuhan memiliki iman yang kuat sebesar biji sesawi. Maka ketika itu kita praktekkan, apapun masalah kita, pergumulan kita, tantangan, apapun sakit penyakit kita, maka itu akan Tuhan tolong. Iman. Nah, kalau kita tidak pernah praktekkan iman kita tidak pernah menerima lawatan Allah. Pertanyaan saya dalam pikiran saya juga, terus dalam hidup ini, apa yang mau kita saksikan kepada dunia ini? Ya, kalau iman biji sesawi itu tidak ada dalam diri kita, apa mesti berkata kepada dunia ini, datang ke gereja ini, perhatikan yang di sini sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang miskin diperkaya. Kalau itu terjadi, apa mau saya ceritakan kepada orang? Amin.
Kenapa saya arahkan Bapak Ibu menguatkan iman, membangkitkan iman ini? Supaya ketika kita punya pergumulan, kita sungguh-sungguh berdoa, terjadi mukjizat, engkau bisa cerita kepada orang. Kalau Yesus tidak bangkit daripada orang mati, itu para murid-murid selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Tapi Yesus bangkit. Kenapa Yesus bangkit? Karena memang sudah dinubuatkan. Ketika Yesus bangkit, maka apa? Apa yang ada yang diceritakan oleh dua orang murid. Kleopas itu dari Yerusalem ke Emmaus. Orang bercerita tentang kebangkitan itu. Maria bercerita tentang kebangkitan itu. Magdalena bercerita, kami pergi ke kubur. Kuburnya terbuka, gak ada Yesus di sana. Gak ada yang mau diceritain. Kita sebagai orang Kristen gak pernah mengalami Tuhan. Apa mau kita ceritakan? Makanya kita sampai mati jadi bayi rohani. Sampai dipanggil Tuhan jadi bayi rohani. Disuruh ada orang yang sakit keluarga, doakan kau kan orang karismatik, kau di GBI, pos GBI Soekarno, doakan yang sakit nih. Janganlah saya, yang lainlah. Ya, ini jangan ada. Kalau ada yang sakit kita doakan. Ya, saya saudaraku, saya sudah saksikan di tempat ini yang tidak pernah melahirkan, yang mandul sepasang suami istri, pernah saya doakan di gereja ABP, saudara. Saya khotbah, saya KKR di situ. Karena menurut saya tidak mampu berdiri di atas, saya turun ke bawah bersama dengan jemaat. Saya tiba selesai ibadah, mereka datang ke hadapan saya. Ada beberapa orang yang saya doakan ketika sakit. Amang doakan saya, doakan saya doakan. Saudaraku, hari itu memang saya bingung. Apa sembuh ya? Apa terjadi mukjizat? Saya pikir begitu. Ini sudah mandul 6-7 tahun. Sudah ke dukun mencari anak. Ya tentu saja tidak dicabut istrinya. Karena banyak dukun cabut toh. Ya. Saya bilang bertobat, mereka bertobat, mereka menangis, saya doakan. Amin. Gak lama lagi kau punya anak. Oke, amin. Saya udah lupa cerita ini, saya lupa doa ini. Tahun ke-3 saya diundang. Setelah yang pertama saya diundang, tapi kali ini tidak di gereja KKR-nya. Saya diundang di aula perusahaan AMJ Agri, kalau teman-teman tahu, Austin The Group. Saya di aula, kurang lebih ratusan orang yang hadir, nggak sampai ribuan. Karena memang ya perkebunan, saudara. Kemudian saya khotbah, puji Tuhan, dahsyat, luar biasa, Tuhan Yesus dimuliakan. Saya pulang, ada 2 berkat yang saya terima. Waktu saya sudah starter mobil, saya tutup kaca, panitia itu datang kasih persembahan seluruhnya kepada saya. Tapi kalau dari Soekarno jangan ya, karena saya harus menabung di sini. Biarlah di tempat lain aku terima tuh ayat. Amin. Seluruh persembahan itu diserahkan ke saya. Untuk amang ini saya bilang tidak. Ya, Bapak Ibu, saya berusaha untuk tidak cinta uang. Amin. Kemarin saya pesta bersama dengan tubuh saya. Saya bantu mulai dari awal pesta sampai berakhir. Saya disalam keluarnya dari Pekanbaru dengan uang yang banyak. Saya bilang, pegang saja anak. Ya, jadi saya berikan tenaga saya berikan pikiran saya berikan waktu saya berikan juga uang saya. Kenapa? Nah, saya harus menjadi berkat bagi keluarga itu karena dia janda opung saya. Amin. Di tempat ini, Bapak Ibu, saya tidak terima PK. Enggak, kita menabur sama-sama di tempat ini. Amin. Biar saya menabur dan menuai dari tempat lain. Saya percaya Tuhan akan berkati saya. Seluruh persembahan akan dikasih. Kemudian saya tutup lagi kaca, salam-salam begitu. Makasih untuk berkat ya. Jadi yakin ke saya, iya Bang. Ini untuk aman. Kurang lebih 5 jutaan sudah bersama. Ya, saya datang, Inang ini datang sama Amang ini, ketoknya kaca mobil. Amang, ini saya. Siapa Inang? Saya udah lupa marganya, karena yang jarang ketemu. Ceritalah. Amang, puji Tuhan. Sekalipun kita tidak satu gereja, tetapi iman kita sama. Apa yang terjadi? Saya yang Amang doakan di gereja HKBP Kasih Karunia 3-4 tahun yang lalu. Dan ini hasil doa. Ini anak itu Amang sudah jalan umur 3 tahun lebih, saudara. Oh puji Tuhan, haleluya. Dan matiku manjur juga doaku. Iya kan? Tetapi bukan satu Amang. Ini sekarang. Dan gini-gini ya. Umur berapa? Setahun lebih. Tetapi bukan 2 Amang. Saya lihat lagi hamil rupanya ibu ini. Yang ketiga. Tokcer doa saya? Tokcer. Siapa yang memberkati? Bukan saya, tapi Yesus. Jadi kalau itu tidak saya lakukan, saya tidak berani mendoakan orang yang sakit. Apa yang mau saya ceritakan kepada saudara hari ini? Amin? Gak ada yang ceritain saudara. Ya ngamuk-ngamuk lagi tak. Khotbah hanya sebatas-batas itu saja, rutinitas, liturgis. Gak ada kegairahan, gak ada semangat. Amin? Ada kekhawatiran memang. Apakah ini sembuh? Apakah ini diberkati? Ada kekhawatiran. Tetapi puji Tuhan. Tuhan setia dengan janjinya. Tuhan tidak permalukan kita, saudara. Amin.
Jadi hari ini kalau Bapak Ibu sedang sakit, apapun, dunia kedokteran tidak kita persalahkan. Itu ilmu itu udah berkat daripada Tuhan kepada para dokter. Tetapi imanmu bangkitkan. Amin. Imanmu bangkitkan Bapak Ibu. Sarah saja sudah umur 90 tahun sudah mati haid, masih bisa punya anak. Makanya seperti pujian kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Alami ini saudara. Jangan itu hanya nyanyian. Itu hanya nyanyian orang karismatik saja, orang Kristen saja. Hanya bagi Tuhan. Tapi nggak pernah itu dialami. Sama seperti pujian tadi. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Tapi ketika ditantang Tuhan memberikan persembahan kepada Tuhan, apa besok kami makan? Kan sering kali kita begitu kan. Apa besok sekolah anak-anak? Ya, di waktu besok kita ada pengajaran Alkitabiah, ada kom, contoh. Selasa lagi, Rabu lagi. Wah, datang teman saya. Holan namar minggu, holan itu gereja. Adi gabe aku gereja. Ya, adi gabe ada pasti banyak tantangan seperti itu. Dan itu kita syukuri. Karena lewat itu kita dibentuk. Lewat itu kita semakin indah, kita semakin dipertajam. Amin. Jadi kalau roh kekhawatiran datang, bangkitkan imanmu. Amin saudara? Masih di sini? Kadang saudara matanya ke saya tapi pikirannya panggang, bakpao, capcay. Kadang begitu kan? Masih di sini ya? Masih di sini. Karena kalau jangan sampai teman-teman dengar khotbah pandangannya itu kosong. Saya tahu loh kalau kosong. Saya pernah dididik untuk mengetahui itu. Ya, saya tahu yang kosong pikiran di sini. Amin? Apa yang amin? Ya. Nah itu baru permulaan. Mari buka 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Di sini kita baru kencang. Kurang lebih 20 menit lagi. 1 Petrus pasal yang kelima. Cepat Kak. Ayat 6 sampai 11. Baik, sama-sama kita baca karena ini dikit ayatnya saudara. 1, 2, 3, ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah saudaraku, kembali kepada slide tadi, iman yang mengusir kekhawatiran. Nah saudaraku, dalam slide ini dikatakan khawatir tentu saja manusiawi dan menjadi sifat yang melekat di dalam diri kita. Namun hal itu tidak boleh menjadi apa? Pemerintah atau penguasa atas hidup kita, sehingga kita terus menerus diliputi kekhawatiran. Jadi kekhawatiran tidak boleh menjadi pemerintah. Ya, artinya menguasai diri kita. Ya, kalau misalnya ada katakanlah masalah, ada pergumulan, jangan setiap hari itu kita pikirkan. Jangan jadi itu yang menghambat kita. Jangan itu menjadi mengikat kita, sehingga apa? Kita malas untuk bekerja. Sehingga apa? Kita malas untuk melakukan sesuatu yang positif, yang berkenan di hati Tuhan. Ya, ada kan orang karena dia banyak pergumulan, dia khawatir dan sebagainya, malas untuk kerja. Tapi kalau ke tempat-tempat yang itu dia rajin, saudara. Ya, tapi kalau kita sebagai anak Tuhan tidak boleh kekhawatiran memerintah menjadi penguasa atas hidup saudara dan saya. Amin. Ya, saya ini juga punya pergumulan. Ya, hari ini saya bilang kepada Tuhan, sebelum saya khotbah ini, Tuhan, saya nggak mau kekhawatiran saya menjadi penguasa bagi saya. Saya nggak mau. Tantangan saya banyak. Gak usah cerita. Karena aku tahu juga Bapak Ibu punya tantangan dan pergumulan, betul? Kalau kita sama-sama cerita, siapa yang menjadi jawaban? Sama-sama menangis lah kita kan begitu. Ya, jadi curhat aja sama Tuhan. Ya, Pak Batubara, cerita aja sama Tuhan. Tuhan,
aku punya pergumulan ini. Tuhan, aku punya masalah ini. Kata Pak Utagalung lewat firman-Mu, Engkau berkuasa atas segala-galanya. Amin. Tuhan pasti tolong. Perkatakan firman Allah. Ya, anak-anak kita sekalipun nggak baik, katakan baik. Ya, ekonomi kita, saya bilang sama adik saya kemarin, bisa pulang nggak? Ada cara begini, nggak bisa bang, kami butuh banyak uang. Oke, kalau nggak bisa. Setiap hari, setiap WA kalau ada acara begitu selalu dia bilang nggak bisa bang. Saya bilang, sekalipun betul keuanganmu nggak ada, sekalipun benar dompetmu itu nyata kosong Bapak Ibu, jangan perkatakan yang tidak baik kepada dirimu. Kalau mungkin dompet kita kosong, memang itu kenyataan, perkatakan kata iman. Hari ini apakah diberkati Tuhan, dompetku tidak akan kosong. Karena apa? Besok mamaku ulang tahun, besok suamiku ulang tahun, besok anak-anak ulang tahun. Hari ini dompetku akan diisi oleh Tuhan dalam nama Yesus. Saya sudah pernah mengalami dompet diisi Tuhan. Nah, ini kesaksian saya, ya, karena saya nggak mungkin ceritain apa yang saya lakukan. 2004, waktu ini anak saya ini baru berumur setahun, si Grace ini. 2004, seorang hamba Tuhan namanya pendeta orang Ambon. Saya lupa lagi. Udah lama bapak itu. Lagunya sampai masih saya ingat sampai sekarang. Tak sedetik pun kau tinggalkanku, anugerahmu nyata ya di hidupku, ya dan sebagainya. Nanti kapan-kapan kita pelajari. Nah, bapak ini sedang melakukan KKR waktu itu. Saya di GBI Emang Tamrin. Bersama dengan pelayan saya duduk di depan, saudara. Sebelah kanan saya Pak Pasaribu, sebelah kiri saya ada hamba Tuhan yang lain, saudara. Kemudian setelah khotbah, dia menyaksikan kebaikan Tuhan, ada mukjizat yang dialami tentang keuangan. Kemudian dia bilang kepada saya, kepada kami semua hari itu, Bapak Ibu Saudara, yang hari ini hamba Tuhan yang miskin dan kere, maju ke depan. Aku tahu dompetmu kosong. Betul, jadi kosong. Ya, kalau kau punya iman, mari maju ke depan, lari. Pak Pasaribu lari, aku lari. Sampai di depan kami pemandangan, sama-sama kosong ya Pak. Lari ke depan, saudara. Sam. Ketika sudah hamba Tuhan itu berdiri di depan, diambil minyak urapan, disuruh keluarkan semua dompet, membuktikan dompet kosong. Wah, diurapi saudaraku. Pas sampai di tengah, bapak ini mengurapi dompet saya, mengurapi dompet Pak Pasaribu, diurapi dalam nama Yesus, berisi, diberkati Tuhan, tidak miskin. Supaya apa? Kalau kita kira jadi hamba Tuhan, apa mau bisa ceritain? Seperti khotbah pendeta yang ada di dunia. Kau katakanlah Tuhanmu hebat. Kau katakan Allahmu itu luar biasa, pemilik segala-galanya. Kau engkol motormu, knalpotnya nggak berfungsi. Asapnya keluar bukan dari kamar tapi dari stang. Pernah lihat asap keluar dari stang? Nah, ini yang diceritakan ini. Terus kalau saya berkhotbah tentang kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, saya punya power enggak? Saya punya kuasa enggak? Enggak. Ya, bagaimanapun iblis akan menuduh dia. Kau bilang kau, tapi kau begini. Makanya doakan supaya hamba Tuhan diberkati. Dan nanti hamba Tuhan akan mendoakan jemaat juga diberkati, saling memberi. Amin. Ketika kami diurapi, kami pulang. Itu 1 minggu. 1 minggu setelahnya, saudaraku, kami berkumpul dalam 2 terobosan. Setelah doa, saya lihat semua hamba Tuhan senyum-senyum. Apa gerangan disenyum? Yang lain senyum, saya pun senyum. Datang Kak Rani, dia senyum dari jaga saya juga senyum. Lalu Kak Rani senyum-senyum. Akhirnya ketika kita selesai doa, kurang lebih 3 jam doanya, kita di luar. Pak, ada nggak yang terjadi waktu setelah pengurapan dompet kemarin? Saya bilang ada. Orang ngirim uang ke saya 800.000. Nggak tahu siapa orangnya. Kemudian cerita kami ini dengan Bapak Pasaribu. Hei Amang, aku juga dapat 1.500.000. Nggak tahu siapa yang ngirim. Halo Pak Silitonga. Yang lain juga dapat. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Amin. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu isi hatiku. Jadilah tulus kepada Tuhan. Dia akan tahu segala keperluan kita. Amin. Ya, ketika urapan itu datang kita terima, maka dengan iman tadi, kekhawatiran sirna, kemudian apa? Kita hidup diberkati oleh Tuhan. Amin. Adakah dompet yang kosong hari ini? Enggak ada. Oh, puji Tuhan. Enggak lama lagi Tuhan, kami akan beli tanah 400 juta. Sudah tua menaruh tipis. Puji Tuhan, semua berisi ya. Doa kita tetap diberkati Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, kekhawatiran ini kita bisa melawannya dengan yang pertama,
Next slide. Yang pertama adalah apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ayat 6 berkata tadi seperti ini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yang pertama adalah rendahkan diri. Amin. Lawan rendah diri adalah sombong di. Jadi di hadapan Tuhan nggak boleh sombong. Harus betul-betul merendah. Amin. Harus betul-betul sampai minus di hadapan Tuhan. Sebenarnya 0 minus sampai tidak ada apa-apanya. Nah, ketika kita sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan, Alkitab ini berkata, maka Tuhan akan meninggikan kita. Benar apa benar? Siapa di sini sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan? Kita harus, ya Bapak Ibu, harus benar-benar merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya pada waktunya kita ditinggikan. Karena ada waktu Tuhan. Amin. Saya percaya waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Itu bicara ketepatan. Amin. Waktu Tuhan bicara ketepatan. Artinya apa? Ketika proses itu berjalan, ketika proses itu terjadi, maka apa? Maka saudara harus tetap sabar di dalam kerendahan diri. Nah, sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan perlu selalu kita miliki saat hidup kita diliputi kekhawatiran. Amin. Saya kemarin waktu live di TikTok nyanyi, ada lagu yang membuat saya hampir menangis di TikTok. Elsada. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Itu sampai saya katakan di TikTok. Mau siapa yang komentar lah di situ. Baru angkat tangan nih, jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh, ya kan gitu ya. Karena apa? Saya merasakan benar-benar saya merendahkan diri di hadapan Tuhan sekalipun itu sedang live. Ya. Dan saya yakin yang mendengarkan juga diberkati. Itu doa saya. Amin. Jadi kerendahan diri itu benar-benar kita miliki sampai kita sujud. Nah, di gereja kita ini kan belum pernah kita doa begini atau menyembah begini. Belum ya. Saya pernah ke Palembang, ya, ikut KKR doa. Saya nggak tahu, 2 pengurapan Selasa. Kalau di gembala kita Rabu 2 pengurapan. Itu saudaraku, para penyembah, para jemaat yang menyembah Tuhan itu sampai tengkurap. Saya bilang, ini gereja apa ini? Saya sudah menyembah lama-lama di Dumeng, belum pernah lihat ini. Itu sampai tidur. Tahu tengkurap tidur, nyembah Tuhan begini. Itu di depannya sudah banyak air mata, air liur, air hidung. Udah banyak. Semakin dia rendahnya di depan Tuhan, aku tidak layak Tuhan, aku tidak layak itu. 1 jam lebih. Saya nggak pernah biasa, agak heran, tapi saya juga dilawat oleh Tuhan. Urapannya luar biasa. Sampai seperti itu kita merendahkan diri di depan Tuhan. Amin. Supaya kita ditinggikan Tuhan pada waktunya. Next. Ya, yang pertama merendahkan diri. Nah, sikap ini disertai dengan pengakuan bahwa tangannya yang kuat yang akan bekerja dengan kelemahan kita akan ditanggung oleh tangan yang kuat itu. Percaya tangan Tuhan kuat. Kalau tangan Tuhan kuat, kenapa dia nggak sanggup bantu anaknya nggak disalibkan? Halo? Buat terjadi ya? Kalau ada pertanyaan seperti itu, kalau kau percaya Tuhanmu kuat, kenapa dia nggak sanggup bebaskan anaknya dari salib? Kita percaya Tuhan kita tetap Allah yang kuat, amin. Tetapi harus digenapi seluruh kehendak dan rencana Allah atas saudara dan saya, amin. Bayangkan seorang bapak mengorbankan anaknya demi engkau dan saya. Saya belum tentu mau mengorbankan anak saya untuk orang lain, apalagi mengorbankan istri saya. Siapa penggantinya? Kan nggak mungkin, ya kan? Atau mengorbankan keluarga, enggak. Tapi Tuhan mampu mengorbankan anaknya, sanggup mengorbankan Yesus supaya saudara dan saya selamat. Dan kita memiliki mahkota kehidupan. Amin. Mahkota ini kita perlukan. Ketika itu kita terima, nanti berarti kita sudah nggak ada lagi di bumi ini. Amin. Kapan itu? Biarlah waktunya Tuhan, jangan waktunya kita. Ada orang memaksakan diri biar waktunya. Nah, naik dia ke lantai rooftop, kemudian dia terjun kemarin seperti Jakarta Utara. Anaknya 2, istrinya dia terbang. Kristen ini saudara, pernah dengar beritanya? Kristen terbang dari lantai atas, bus pecah semua badan. Nah, ini menuntut, memaksakan waktu dia. Nah, orang yang memaksakan waktunya Tuhan, neraka dia. Gak ada orang yang bunuh diri masuk surga. Amin.
Kalau mau mati cepat, tunggu aja. Ada giliran. Amin. Ada giliran mati. Ada antriannya. Sabar saja, pasti akan mati. Gak ada yang amin. Siap mati? Siap mati? Saudara nggak siap pun mati juga nanti. Jadi harus apa? Harus siap. Siapa yang mau duluan? Ya, kalau soal waktu biarlah waktunya tuh Tuhan. Nggak tahu kita kapan waktunya. Tuhan juga bilang kepada murid-muridnya, kamu nggak perlu mengetahui masa dan waktu. Itu jelas dan tegas dalam Injil Lukas. Amin, saudara. Nah, sikap itu akan membawa kita mengalami berkat Tuhan berupa kesempatan ditinggikannya pada waktunya. Saya seperti tadi, 3 tahun baru saya mengalami ditinggikan karena mendengar kesaksian ibu ini. 1 minggu ke depannya baru saya tahu saya ditinggikan bahwa apa? Bahwa dompet saya terisi. Artinya apa? Ada proses, ada time-nya Tuhan untuk memberkati kita. Jadi jangan paksa. Ya, kemarin juga siapa sih ingin cepat punya tanah gereja? Siapa sih punya yang nggak pingin punya gedung yang mantap luar biasa pakai AC? Siapa yang pingin, saudaraku, di tempat ini penuh dengan alat-alat musik yang luar biasa untuk pujian penyembahan? Semuanya kita pingin. Tuhan bilang masih belum waktunya. Amin. Kita terus perlengkapi diri kita dengan doa pujian penyembahan, dengan hadirat Tuhan, dengan penginjilan-penginjilan, dengan diakonia-diakonia. Saya percaya waktunya yang tepat, waktunya Tuhan akan memberkati kita akan ditinggikan pada waktunya. Jadi jangan khawatir, saudaraku. Terendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Next ya. Yang kedua adalah bagaimana kita melawan kekhawatiran itu, membangun kewaspadaan dan kesadaran. Berarti ada yang nggak waspada. Ada orang Kristen yang tidak sadar. Ada banyak. Mungkin dia tidak sadar karena mungkin tidak dia minum tua atau alkohol, bukan. Tapi mungkin ini adalah kesadaran, ya ketidaksadaran tentang firman Tuhan. Nah, ayat 8. Saya akan baca, saudaraku. Nah, ini latar omong nih. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya. Ada 2 kalimat, sadar, kemudian berjaga-jaga. Lawanmu bukan saudaramu. Lawanmu bukan pendetamu. Lawanmu bukan kamu. Lawanmu bukan saudara sesama manusia. Tetapi katanya siapa? Lawanmu si iblis. Berjalan katanya, berkeliling sama seperti singa. Tahu singa? Menyeramkan, menakutkan. Nah, iblis itu digambarkan seperti itu ya. Seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kalau ada orang kerasukan, ada orang berbuat jahat, berarti dia tidak waspada. Dia tidak berjaga-jaga, akhirnya apa? Ditelan. Amin. Ada banyak, saudaraku, anak Tuhan yang ditelan oleh iblis. Ya, saya lihat di beberapa pemilik kedai, pemilik tempat-tempat hiburan, khususnya lapo. Saya lihat di lapo-lapo ini, saudaraku, banyak suami-suami, banyak bapak-bapak. Nggak tahu. Tapi kalau saya lihat hidup mereka tidak seperti pengusaha yang kaya. Hidup mereka itu seperti bahasa Batak, hais martuduk. Tahu hais martuduk? Dapat pagi, habis sore. Tapi mereka begitu enjoynya. Asik kan begitu kan? Ya kami kemarin di gedung. Gak tahu lagi yang mana yang bawa, yang mana didorong, yang mana mertua. Asik. Joget-joget kan begitu. Kayak gak ada yang kurang di lapo itu, saudara. Pulang mabuk, habis apa? Kelahi dengan teman yang nyanyi tadi. Tunjang, pukul, memukul. Padahal tadi sama-sama enjoy. Itu iblis itu. Ya, saya pernah ada di situ. Dulu, berapa orang yang saya lihat botol tempat tua itu pecah di kepala orang. Ya, saya lihat itu. Ngeri, pecah kepala, lapor polisi. Keluarga kita juga begitu. Ketika sampai meninggal itu yang ditusuk pakai botol yang pecah itu masuk penjara. Siapa yang rugi? Nggak polisi yang rugi, nggak yang punya kedai yang rugi. Yang rugi yang masuk penjara adalah pelaku. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin si jahat, jangan mau ditelan oleh si iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. GB Soekarno-Hatta ini tidak akan ditelan oleh si jahat, tidak akan diganggu oleh iblis. Sebab apa? Kita berjaga-jaga.
Lewat apa kita berjaga-jaga, berwaspada? Saya katakan, doa, pujian, penyembahan, baca firman. Amin. Baca, saya juga baca. Ya, doa, pujian, penyembahan lakukan. Khususnya teman-teman PWW di tempat ini, tingkatkan doamu, tingkatkan nyanyian kita kepada Tuhan, puji-pujian kita, sampai kita meresapi hatinya Tuhan. Ya, gak usah nanti kita nyanyi itu, gak usah terlalu fokus dengan jemaat, fokus saja dengan Tuhan. Karena tugas WL juga fokus kepada Tuhan untuk memimpin jemaat. Nah, Sinar membantu. Ya, miliki hadirat Tuhan, miliki hati Tuhan, maka penyembahan kita akan dahsyat. Penginjilan under Pak Niko, ya, di bawah Pak Niko, penginjilan yang top markotop itu 2 pujian penyembahan. Amin. Orang sendiri yang datang. Kenapa mereka datang? Firman Tuhan berkata, ketika nama Yesus ditinggikan, ketika kita memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan sendiri menjangkau jiwa tempat ini. Dia akan kirimkan orang yang kaya, dia akan kirimkan pejabat, dia akan kirimkan orang yang miskin, dia akan kirimkan orang yang tidak bekerja, dia akan kirimkan orang yang sakit, dia akan kirimkan orang-orang yang gembel, orang-orang yang tidak diperhitungkan, dianggap oleh dunia ini kepada kita. Ketika kita meninggikan nama Dia. Amin. Semua aspek kehidupan manusia, bentuknya apapun akan dikirim ke tempat ini. Jadi jangan lupa doa, pujian, penyembahan siang dan malam dalam unity. Harus satu kita. Jangan ketika kita doa sudah WL sudah habis suaranya angkat pujian, ya lagi bolang-bolang dia sana di kiri, lihat WA, lihat ini. Ya fokusnya berubah. Itu nanti akan mengkamiri yang lain. Tahu mengkamiri? Mempengaruhi yang lain. Tapi kalau semua fokus, pemain musik fokus, singer fokus, semua fokus, maka apa? Roh Kudus akan membakar kita. Amin. Jiwa-jiwa akan ditarik satu terus. Amin. Mau lihat itu, kita lakukan firman Tuhan. Nah, next. Slide yang ketiga, yang tadi, yang nomor 2 tadi. Ya, sikap yang lain yang perlu kita pelihara ketika melawan kekhawatiran adalah dengan tetap sadar dan berjaga-jaga. Kekhawatiran bisa menggeser kita dari kondisi kewaspadaan rohani. Ini saya alami nih. Ini pengalaman juga. Ya, kadang sudah doanya mantap. Datang masalah, naik lagi khawatir. Ya kan? Harus waspada. Ya, supaya kita jangan khawatir lagi. Next. Nah, setiap saat kita harus membangun kesadaran dan kewaspadaan karena lawan kita si iblis selalu mencari kesempatan terbaik untuk menyerang iblis. Untuk menyerang iblis digambarkan seperti singa di sini. Ya, Bang Nabi katakan apa Bang Nabi di RCTI? Kesempatan kejahatan terjadi ketika ada kesempatan. Jadi jangan sampai kesempatan iblis atau jangan sempat iblis mengganggu kita, menodai kita, membuat kita khawatir dan ragu, takut dan sebagainya. Kekhawatiran bisa menjadi celah di mana serangan iblis dilancarkan bagi kita. Karena itu harus waspada. Ya, waspada itu saudara bisa belajar dari TNI sama Polri. Ini ada Bayangkari di sini, Ibu Bayangkara, Ibu Siagian, saudara. Perhatikan bagaimana mereka waspada seorang prajurit. Ya, jam 5 harus bangun, ya, harus apel 6:30, pakaiannya nggak boleh compang-camping. Saya selalu sama istri Bayangkara. Karena kesuksesan suaminya itu tergantung ibunya. Kalau pangkatnya aja nggak jelas masuk, gimana Bu? Dihukum nggak sisi lain? Dihukum lah. Satu pangkatnya namanya pun nggak ada, pangkatnya nggak jelas. Jadi harus betul-betul lengkap. Jadi harus waspada. Melihat penjahat, melihat apa lagi? Hal-hal yang tidak baik di kota, di tempat, untuk bisa dilakukan pendisiplinan, penertiban daripada kepolisian. Jadi kita harus katakan saya harus waspada. Saya harus waspada. Oke, next yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah memiliki keteguhan dalam iman. Ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi saudara kita juga, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, hamba Tuhan di seluruh dunia ini juga sama lawannya si iblis. Jadi kita harus melawannya dengan iman yang teguh. Tahu teguh? Teguh itu digambarkan seperti Peter itu diartikan dengan ke bahasa Indonesia artinya adalah batu karang. Batu karang itu ada di laut, benar? Ombak yang mungkin kencang, katakanlah 30-40 km per jam tidak bisa merobohkan yang namanya batu karang. Kenapa? Karena dia kuat.
Makanya lagu pujian kita, batu karang yang teguh, engkau perlindunganku. Wah, nampak kali Protestan semua ya. Ya, itu lagu yang memberkati kita. Ya, lagu itu semuanya kalau itu menjadi berkat, silakan dinyanyikan. Ya, pasti akan memberikan iman yang teguh kepada kita. Jadi keteguhan itu harus kita miliki. Iman kita jangan gampang diombang-ambingkan. Tadi sebelum khotbah saya, bukan lupa sebelum kesini, saya lihat di TikTok ada mantan Kristen yang sudah menonaktifkan iman Kristen banyak orang. Mantan Kristen menonaktifkan iman Kristen yang lain ratusan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingatkan dari mimbar ini, di gereja ini, apapun iming-iming dari si jahat, apapun godaan dari si jahat, dari si iblis, jangan mau tinggalkan Yesus. Katakan amin. Berpegang kepada Tuhan, imanmu harus kokoh.